Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube ini. Pada kesempatan ini kita akan membedah sebuah diskursus krusial mengenai arsitektur pesantren Islam. Materi ini bukan sekadar tentang estetika bangunan, melainkan sebuah integrasi antara nilai syariah, tradisi keilmuan, dan kinerja spasial di era modern. Halo, rekan-rekan semua. Mari kita mulai perjalanan intelektual kita hari ini dengan memahami esensi arsitektur pesantren Islam. Kita sedang membicarakan sebuah ekosistem di mana nilai syariah berpadu manis dengan tradisi keilmuan dan kinerja spasial modern. Seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dalam konteks arsitektur, ilmu pengetahuan inilah yang menjadi fondasi kita dalam menciptakan ruang yang bermartabat. Pesantren bukanlah entitas yang statis, melainkan laboratorium peradaban yang harus mampu merespons zaman tanpa kehilangan jati diri spiritualnya. Selanjutnya, setelah kita memahami landasan filosofis ini, mari kita geser pandangan kita pada bagaimana ruang bekerja secara diam-diam dalam mendidik karakter santri. Rekan-rekan sekalian, dalam dunia perancangan, kita harus sadar bahwa ruang adalah kurikulum tersembunyi. Ada dimensi zahir yang tanpa fisik, seperti material, sirkulasi, dan geometri. Namun ada pula dimensi batin yang tak tampak, yakni kedisiplinan, adab, dan kehusyukan. Coba perhatikan tabel ini. Posisi kamar, arah datangnya cahaya subuh, bahkan jarak tempuh menuju masjid, secara psikologis membentuk karakter dan martabat santri setiap harinya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 32, mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala, termasuk melalui keindahan dan keteraturan tata ruang, adalah bentuk ketakwaan hati. Arsitektur di sini bukan sekadar wadah, tapi alat pembentuk jiwa. Lalu, apa saja pilar utama yang menyangga konsep arsitektur pesantren ini? Mari kita lihat 4 landasannya. Dalam merancang pesantren, ditekankan 4 landasan syariah utama. Pertama, tauhid, di mana pusat makna ruang harus mengarahkan pada penghambaan, bukan pamer kemegahan. Kedua, kesucian kebersihan, di mana sanitasi terpadu adalah manifestasi iman, bukan sekadar pelengkap teknis. Ketiga, adab dan privasi, menjaga martabat melalui batasan publik dan privat yang terukur. Dan terakhir, kemaslahatan dan keadilan. Desain harus inklusif dan memanusiakan segala usia. Hal ini sejalan dengan perintah Allah Ta'ala untuk berlaku adil dan berbuat ihsan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Inilah yang saya sebut sebagai arsitekture of ihsan, arsitektur yang sempurna karena diniatkan untuk Tuhan. Dari landasan filosofis tersebut, mari kita turunkan ke dalam tata ruang yang lebih konkret, dimulai dari jantung pertahanannya, masjid. Dalam arsitektur Islam, masjid bukanlah bangunan yang terisolasi. Ia adalah jantung ekosistem. Prinsip utamanya adalah sumbu kiblat terbaca, di mana hierarki ruang fisik harus tunduk pada orientasi ibadah. Kita harus menciptakan koneksi visual, agar area kelas dan asrama memiliki akses pandang langsung ke pusat spiritual ini. Sirkulasinya pun harus intuitif, ritme navigasi santri harus mengorbit mengikuti panggilan azan. Ingatlah Quran Surat At-Taubah ayat 18, tentang siapa yang berhak memakmurkan masjid. Arsitektur yang baik adalah arsitektur yang memudahkan orang untuk beribadah dan merasa dekat dengan Sang Holik setiap saat. Setelah menetapkan titik pusatnya, bagaimana kita mengatur interaksi sosial di dalamnya? Jawabannya ada pada hierarki zonasi. Arsitektur pesantren harus mampu menjaga kehormatan atau iffah. Ini diwujudkan melalui pemisahan sirkulasi gender secara fungsional tanpa mengorbankan estetika. Kita membagi ruang menjadi 3 lapis, publik, seperti gerbang dan aula, semi-privat, seperti ruang kelas dan perpustakaan, dan privat, seperti asrama santri dan area keluarga ustadz. Pembagian ini sangat penting untuk menjaga privasi, sebagaimana perintah dalam Quran Surat An-Nur ayat 27 agar kita tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam. Dalam konteks pesantren, desain zonasi yang jelas adalah bentuk penghormatan terhadap batasan-batasan syar'i. Beralih dari soal zonasi, mari kita bicara tentang penampilan fisik bangunan, tentang keindahan yang tidak berlebihan. Seringkali kita terjebak dalam kemegahan semu. Namun dalam arsitektur pesantren, kita menjunjung tinggi estetika kesederhanaan dan prinsip anti-israf, tidak berlebih-lebihan. Keindahan lahir dari kejernihan struktur dan proporsi matematis, bukan dari dekorasi mahal yang memboroskan biaya. Gunakan material lokal yang low maintenance dan tahan iklim tropis. Ornamen harus terukur,
Kaligrafi atau geometri ditempatkan hanya di titik strategis seperti mihrab atau gerbang sebagai sarana zikir. Ingat peringatan Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 bahwa Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kesederhanaan adalah bentuk kemewahan yang paling jujur. Berbicara tentang material, ada aspek teknis yang sangat krusial bagi kesehatan santri, yaitu konsep taharah dalam arsitektur. Toharoh bukan hanya soal wudhu, tapi soal ekosistem kesehatan. Manajemen air terpadu harus memastikan akses air bersih yang stabil dan drainasi yang tertutup. Penghawaan silang menjadi wajib untuk mencegah kelembapan dan bau di area asrama yang padat. Selain itu, kita harus memastikan sirkulasi bebas hambatan dan lantai yang tidak licin untuk keamanan semua orang. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bahkan dalam hadis Muslim disebutkan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Maka, mendesain area sanitasi yang higienis di pesantren adalah bentuk nyata dari pengamalan ibadah. Selain kebersihan internal, bangunan kita juga harus bersahabat dengan alam sekitarnya. Arsitektur pesantren harus menjadi manifestasi dari rahmatan lil alamin. Di iklim tropis seperti Indonesia, penggunaan overhang atau tritisan lebar sangat penting untuk melindungi dari hujan dan matahari. Maksimalkan pencahayaan alami demi kesehatan fisik santri. Kita harus mengejar efisiensi energi dengan memanfaatkan angin dan air secara alami untuk menekan biaya operasional AC. Arsitektur yang tidak merusak alam adalah arsitektur yang mengikuti sunatullah. Sebagaimana misi Rasulullah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, desain kita pun harus memberikan manfaat dan perlindungan bagi semesta alam. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua elemen ini menyatu dalam sebuah master plan yang ideal. Inilah gambaran besar yang harus kita pegang. Sintesis tatanan 3 lapis. Lapis pertama adalah inti ibadah, isi itu masjid, sebagai titik pusat navigasi. Lapis kedua adalah inti pendidikan, yaitu kelas dan perpustakaan, sebagai jembatan antara rasionalitas ilmu dan kedalaman spiritual. Dan lapis ketiga adalah inti hunian, yaitu asrama, zona paling privat untuk pemulihan fisik santri. Perencanaan ini adalah bentuk persiapan untuk masa depan. Sesuai pesan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 agar setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Master plan yang visioner akan memastikan pesantren tumbuh dengan teratur, bukan semrawut. Namun, bagaimana jika pesantren tersebut sudah berdiri lama dan ingin bertransformasi? Inilah strategi adaptifnya. Transformasi pesantren bisa dilakukan melalui 2 pendekatan. Untuk pesantren baru, gunakan sistem modular yang memprioritaskan masjid, sanitasi, dan asrama terlebih dahulu. Sedangkan untuk pesantren existing, kita lakukan intervensi strategis, perbaiki sirkulasi, tambah ventilasi, dan modernisasi area taharah tanpa mengganggu rutinitas santri. Kuncinya adalah metode partisipatif. Libatkan syekh, ulama, ustaz, dan tukang lokal melalui musyawarah. Sebagaimana Quran Surat Asy-Syura ayat 38 menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Ruh pesantren hanya bisa terjaga jika komunitasnya dilibatkan dalam setiap jengkal pembangunannya. Selanjutnya, sebagai penutup dari diskusi kita hari ini, mari kita renungkan apa tujuan akhir dari semua perancangan ini. Rekan-rekan sejawat, pesantren terbaik tidak diukur dari kemewahan visualnya, melainkan dari sejauh mana ruangnya mampu mencetak kedalaman ilmu, menjaga adab, dan memfasilitasi kehusyukan ibadah. Inilah yang saya sebut sebagai arsitektur tarbiyah. Mari kita wakafkan pikiran, keahlian, dan sebagian harta kita untuk merancang serta membangun arsitektur pesantren yang sehat, beradab, dan tangguh di seluruh penjuru dunia. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana seruan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Semoga setiap garis yang kita buat di atas kertas kerja menjadi amal jariah yang membawa kita pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.